Alright, sebelumnya kita emang sudah belajar grid, artinya betul-betul ketika misalnya Anda belum mengerti tentang grid, silahkan Anda ulang-ulang lagi videonya. Tapi jelasnya, saya rasa untuk basic understandingnya Anda sudah mengerti bagaimana grid itu bekerja. Sehingga sekarang saya bisa memberi Anda tahu bagaimana cara membuat halaman price, misalnya seperti itu. Yang pertama, saya akan membuat dulu new file di dalam public pastinya dengan nama pricing.html pastinya. Oke, sekarang coba kita kunjungi di browser. pricing.html ya, pricing.html. Alright, mungkin Anda masih empty screen tapi tidak masalah. Since kita memerlukan login HTML di sini bukan index HTML karena kita tidak perlu navigasi di sini. By the way, ketika Anda ingin menggunakan navigasi juga tidak ada masalah sih. Cuman saya ingin contohkan kepada Anda biar Anda fokus mengetahui bagaimana cara membuatnya. Kita copy semua yang ada di login HTML dan kita paste di pricing HTML di sini. Oke, sekarang di sini kita ganti pricing lah, misalnya seperti itu. Dan untuk call SM5 ini coba kita hilangkan dulu. Dan di sini kita akan start untuk membuat price-nya. Oke. Yang pertama, ketika kita ingin membuat pricing system, ada yang namanya title dan ada juga description. Apakah itu dan bagaimana kerjanya, kira-kira seperti itulah. Nah, coba kita buat di sini H1 untuk pertama kali dan kita buat sini pricing. Dan kita buat sini P dengan nanti aja untuk kelasnya, tapi jelasnya kita buat dulu di sini P dan kita buat di sini lorem misalnya. Kira-kira yang kita dapatkan seperti ini. Tidak begitu bagus, tapi yang jelasnya Anda mengerti apa yang kita kerjakan sekarang. Oke, dan sekarang coba dulu kita kelompokkan ini ke dalam satu kolom. Misalnya 8. Ya kan, coba kita buat sini call MD 8. Dan sekarang ini semuanya kita masukkan ke dalam satu div yang ada di sini dan kita paste di bawahnya. Ya, kira-kira seperti itu yang Anda dapatkan. Dan coba dulu ini perbagusi dulu. Hilangkan dulu space-space yang tak berguna ini. Ini kita akan buat kelas text center biar supaya dia center. Kita refresh di browser, yang Anda dapatkan kira-kira seperti ini. Oke. Selanjutnya di bawah sini kita akan buat lagi row. Jadi sebenarnya di dalam kolom itu bisa juga kita buat baris lagi. Kira-kira seperti itu. Makanya memang power, memang grid sistem di Bootstrap ini. Coba kita buat sini row dengan kelas pastinya row dan di sini kita buat call MD. Karena kita ingin membuat 3 kolom ya, biasanya ada itu yang namanya free, enterprise, dan juga misalnya apa lagi? Pro misalnya. Oke, coba kita buat di sini dulu misalnya, karena kita ingin membuat 3 kolom, maka kita di sini 4. 3 kali 4 itu sama dengan 12, ya kan? Dan di sini kita buat masing-masing mempunyai card. Mungkin Anda sudah belajar card ketika Anda mempelajari login page, ya kan? Di sini kita buat card header, dan di sini kita buat card body. Kita tidak perlu card footer di sini, memang tidak kita perlukan. That's it. Oke. Yang pertama kita akan buat sini free. Di sini kita akan buat misalnya H berapa ya? H4 lah misalnya. Terus kita buat di sini RP 0 per bulan. Misalnya seperti itu. Karena ini adalah free sistemnya. Kita buat. Dan sekarang jika kita refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Tapi tidak kita bisa bohongi bahwa kita sebenarnya ingin membuat dia center. So, kita buat di sini tag center. Biar supaya keseluruhan dia teksnya center seperti ini. Oke. Yang kedua ini ketika misalnya kita kasih small, di sini kita buat misalnya bulan dan kita kasih kelas text mute. Ketika misalnya kita refresh di browser, yang Anda lihat pastinya bulan ini akan terlalu sangat lebih kecil dari yang ini dan juga dia berwarna gray, tidak hitam seperti yang ini. Oke, lanjut. Kita akan buat keterangan di bawah harga ini. Oke. Di dalam ini masih di dalam card body maksudnya. Di sini saya akan buat div dengan 4 kali dan di dalamnya kita buat lorem 3. Kita tab dan kita refresh di browser. Kira-kira seperti yang kita dapatkan. Tapi saya ingin ketika misalnya ini semua ingin saya masukkan ke dalam div supaya ada space antara nantinya di sini harga dan juga button yang akan saya sediakan nanti di bawah. Maka sini saya buat MY2. Sekarang saya paste di sini. Oke, masing-masing dari div ini kita akan kasih kelas lagi. Kelas MY1. Kita refresh di browser, kira-kira seperti ini yang Anda dapatkan, tidak nampak perbedaannya, namun lebih bagus dari yang tadi, kan gitu. Dan coba dulu kita buat di sini MY3 lah daripada 2. Kita refresh, maka akan sangat berbeda antara harga dan juga keterangan yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita akan buat di sini button BTN primary, misalnya seperti itu. Dan di sini kita buat daftar gratis. Oke. Kita refresh. Kira-kira seperti ini yang Anda dapatkan. Tapi sepertinya ketika kita ingin membuat dia buttonnya itu 100% width-nya, maka kita bisa buat di sini BTN block. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan nantinya kita refresh. Oke. Dan selanjutnya yang saya ingin kasih tahu kepada Anda bahwasanya header ini bisa juga dibuat dengan H berapapun yang Anda mau. Contohnya kita akan buat di sini H3, ya kan? Maka jika kita refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan.
Tapi terlalu besar sepertinya H3, melainkan kita buat H4 sudah cukup sepertinya. Oh iya, by the way di sini saya memakai auto rename tag biar supaya ketika misalnya saya ganti di sini, maka dia berganti juga untuk penutupnya. Anda bisa lihat itu di seri menguasai Visual Studio Code, maka karena saya kasih tahu juga bagaimana cara membuatnya. Oke, sekarang yang kita dapatkan kira-kira seperti ini. Tapi ada yang harus kita tweak di sini sebenarnya. What should happen ketika misalnya ini saya kecilkan dan ini saya kecilkan juga untuk kolomnya sehingga kita bisa copy dan kita paste sampai 2 kali maksudnya, ya. Sehingga jika kita refresh di browser, kita mempunyai 3 kolom. Oke. Ini kita akan buat dulu enterprise untuk yang terakhir. Ya, kita buat di sini misalnya 100.000 lah misalnya. Kita refresh, kira-kira seperti ini. Dan juga untuk di sini kita ganti untuk yang tengah-tengah kita buat Pro dan kita buat di sini misalnya 50.000. Kita seperti itulah yang Anda mau. Kita refresh. Iya, mantap. Dan untuk buttonnya coba kita buat di sini apa ya? Misalnya mulai, ya kan? Dan di sini kita buat misalnya hubungi kami. Misalnya seperti itulah, ya kan? Dan di sini kita buat aja besar biar supaya lebih mantap, cool ya. Alright. Nah, yang ingin saya perlihatkan kepada Anda bahwasanya description ini jika seperti ini sangat tidak bagus, ya kan? Maka oleh karena itu coba dulu kita ke atas, itu ada di sini. Yang pertama kita bisa kasih kelas dia lead biar supaya dia lebih besar dari sebelumnya. Jika Anda lihat sekarang dia kecil tulisannya, tapi ketika misalnya kita kasih kelas lead di sini, maka dia akan lebih besar dari yang tadi. Oke, cool. Tapi saya juga ini mengkecilkannya. So, apapun ceritanya bahwasanya ketika kita ingin mengkecilkannya, artinya kita buat di sini kelas row justify content center. Oke, ketika misalnya Anda lihat mungkin tidak akan ketara kecilnya, tapi ketika misalnya kita buat di sini call MD10 misalnya, kita akan tutup divnya di sini, kita refresh di browser. Nah, maka dia akan mengkecil. Dan tidak lupa harusnya kita tambahkan di sini MB3 biar supaya ada space antara description dan juga price yang ada di sini. Oke, sekarang jika Anda lihat ketika ini mungkin sudah berhasil, tapi ada yang bisa ditweak di sini. Oke. Ketika misalnya Anda ingin membuat sesuatu yang misalnya most popular, Anda juga bisa tekankan itu tepat di tengah-tengah. Biasanya seperti itu, ya kan? Maka Anda buat di sini misalnya entah itu info, entah itu success, ya kan? Maka dia akan berubah, ya kan? Biasanya Anda bisa buat juga di title ini dengan kelas small text dengan tag small dan juga text mute untuk kelasnya. Dan Anda bisa buat di sini most popular, misalnya seperti itulah, ya kan? Kita refresh. Maka kira-kira seperti ini yang kita dapatkan, tapi tidak ada salahnya kita masukkan dia ke dalam buka kurung lah, kita parenthesis seperti itulah. Kita refresh, maka kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Alright, that's very cool. Dan jika Anda tertarik menggunakan Bootstrap, memang ini harus Anda gunakan sih. Keren kali soalnya. Tak ada lagi bandingan ini saya rasa. Banyak sih sebenarnya macam Foundation, macam Bulma, tapi tetap aja Bootstrap keren man, come on, ya kan? Alright, that's it for this session. I'll see you on the next video.